Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat dan operasi pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat itu meliputi operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi campuran. Namun, pada pertemuan kita kali ini kita tidak akan membahas semuanya, tapi yang akan kita bahas adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana, bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan, dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Perhatikan gambar garis bilangan berikut. Di situ ada angka 2, 5, sama 7. Pembahasannya, gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 5. Anak panah ditarik kanan sampai angka 2. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan, dalam kurung karena operasi penjumlahan, dan menghasilkan angka 7. Maksudnya adalah angka 2 ini adalah positif. Jadi kalau dia positif maka angka 2 mengarah ke kanan. Kemudian 5 juga bernilai positif. Karena dia bernilai positif, maka angka 5 juga mengarah ke kanan. Jadi kita tinggal menjumlahkan positif 2 sama positif 5, maka akan menghasilkan 7. Kemudian sifat berikutnya adalah asosiatif. Untuk A, B, dan C bilangan bulat sembarang berlaku dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B plus C. Untuk sifat asosiatif ini kalian hanya memindahkan kurungnya. Misalkan di sini lihat, perhatikan. Pertama itu dalam kurungnya ada di A tambah B. Jadi kemudian ketika pas pindah menjadi sifat asosiatif, kurungnya pindah dari A sama B sekarang menjadi B ditambah C atau B sama C nya. Contohnya 5 tambah 6 di dalam kurungnya ditambah 8 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 6 plus 8. Hanya bertukar posisi kurungnya. Kemudian ada unsur identitas. Sifat berikutnya, jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Apa sih elemen netral itu? Ya ini contohnya. Dalam kurung min 12 tambah 0 sama dengan min 12. Tetap hasilnya identitasnya 12. Misalkan 1 ditambah 0. Bukan, tapi melainkan 1. 1 juta ditambah 0, berarti tetap 1 juta. Inverse jumlah dalam kurung lawan suatu bilangan. Perhatikan, di sini ada garis bilangan, yaitu jika min 1 maka inverse atau lawannya adalah 1. Jika inverse-nya adalah min 2 maka lawannya adalah 2. Jadi kalau misalkan di bilangan negatifnya adalah min 3 maka inverse-nya adalah 3. Begitupun seterusnya.
Nah, pada bagian ini kita dapat mengemukakan sifat-sifat pada setiap pasangan bilangan sebagai berikut. 1. Jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya negatif. Sebagai contoh atau ilustrasinya, 1 berpasangan dengan min 1, berarti 2 berpasangan dengan min 2, seperti yang saya tadi jelaskan. Jadi kalau misalkan 1 inverse-nya itu adalah min 1, begitupun seterusnya. Kemudian yang 2, selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasilkan bilangan yang berlawanan. Yaitu kalau misalkan kita lihat ilustrasinya, 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Dan 0 dikurang dalam kurung min 1 sama dengan 1. Begitupun seterusnya. Yang ketiga, jumlah kedua bilangan yang berpasangan itu sama dengan 0. Sebagai contoh atau ilustrasi, 1 ditambah dalam kurung min 1 sama dengan 0. Kalau kita ilustrasikan, kalau kita bayangkan, 1 itu kan positif ke kanan. Kemudian yang min 1 ke kiri. Jika arah kanan sama kiri sama-sama, maka otomatis akan diam di angka 0. Begitupun 2-nya positif, kemudian min 2-nya negatif, maka posisinya tetap akan di 0. Keempat, setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inverse. Jumlah dari anggota yang lain di dalam pasangannya. Sebagai ilustrasi, lawan dari 1 adalah min 1 karena 1 tambah dalam kurung min 1 sama dengan 0. Lawan dari 5 adalah min 5 karena 5 ditambah min 5 sama dengan 0. Sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan itu kita bisa lihat di sini ada ketertutupan, yaitu jika A dan B bilangan bulat sebarang, maka A tambah B juga bilangan bulat. Contohnya min 8 ditambah 7 sama dengan min 1. Atau ada sifat komutatif, jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hitungan A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, min 3 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah dalam kurung min 3. Komutatif itu apa sih sebenarnya? Komutatif itu adalah pertukaran. Jadi ditukar saja. Kalau min 3 yang tadinya di depan diubah menjadi min 3 posisinya ada di belakang. Min 3 tambah 8, kemudian 8 tambah min 3. Tuh. Kemudian sifat berikutnya adalah asosiatif. Untuk A, B, dan C bilangan bulat sembarang, berlaku dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B plus C. Untuk sifat asosiatif ini kalian hanya memindahkan kurungnya. Misalkan di sini lihat, perhatikan. Pertama itu dalam kurungnya ada di A tambah B. Jadi kemudian ketika pas pindah menjadi sifat asosiatif, kurungnya pindah dari A sama B sekarang menjadi B ditambah C atau B sama C-nya. Contohnya 5 tambah 6 di dalam kurungnya ditambah 8 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 6 plus 8. Hanya bertukar posisi kurungnya. Kemudian ada unsur identitas. Sifat berikutnya, jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Apa sih elemen netral itu? Ya ini contohnya. Dalam kurung min 12 tambah 0 sama dengan min 12. Tetap hasilnya identitasnya 12. Misalkan 1 ditambah 0. Bukan, tapi melainkan 1. 1 juta ditambah 0, berarti tetap 1 juta. Terima kasih semuanya anak-anakku sekalian yang sudah menyimak video Bapak. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dan juga ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.